Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sania Aisyah Resmita. Saya dari kelas PGSDB NIM 21010200063. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Teach Like Finland. Buku ini ditulis oleh Timothy D. Walker, diterbitkan pada tahun 2017. Teach Like Finland berisikan catatan penulis selama menjadi guru di Finlandia, sebuah negara yang siswa-siswanya berada di urutan pertama program for International Student Assessment. Timothy D. Walker adalah seorang guru berkebangsaan Amerika yang tinggal di negara Finlandia. Segala pengalaman selama mengajar ia tuangkan dalam buku ini, termasuk perbedaan sistem pengajaran yang ia alami selama menjadi guru di Amerika dan di Finlandia. Finlandia adalah negara Nordik di utara Eropa yang mengejutkan dunia pendidikan internasional dengan hasil tes PISA, Program for International Student Assessment, sebuah program penilaian berbasis kompetensi murid di usia 15 tahun dalam kemampuan berpikir kritis di pengajaran matematika, sains, dan bahasa, yang menunjukkan bahwa siswa-siswa di negara ini mampu mencetak skor tertinggi. Negara Finlandia telah lama dikenal memiliki sistem pendidikan yang unik dan efektif melahirkan siswa-siswa yang cerdas dan berprestasi. Di sisi lain, diketahui bahwa jam pelajaran di Finlandia tergolong pendek, pengajaran rumah minimalis, dan ujian tidak terlalu terstandarisasi. Lalu bagaimana negara ini bisa mencetak-cetak siswa yang berprestasi? Jadi, di buku ini memberikan gambaran kelas dan sekolah di negara itu dari kacamata seorang guru kebangsaan Amerika yang berkesempatan mengajar di sekolah dasar Finlandia. Setelah hijrah ke negara tersebut, hijrahnya dimotivasi oleh kelelahan dengan standar sistem pengajaran yang tinggi di negaranya, penuh dengan pressure dan ekspektasi lebih dari pemerintahnya, institusi, sekolah, orang tua, muridnya, dan terutama dirinya sendiri. Di dalam buku ini, kita akan menemukan 33 strategi dan anjuran-anjuran yang sangat mudah diterapkan. Berbagai contoh dan uraian yang ada sangat mudah untuk dipahami, dipraktekkan di kelas, dan tidak akan merasa susah untuk mencoba sendiri. Oke, jadi di sini saya akan membacakan beberapa poin-poin penting yang ada di buku Teach Like Finland. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah rasa dimiliki, ketiga kemandirian, keempat penguasaan, dan yang kelima pola pikir. Yang pertama, kesejahteraan. Yang dimiliki kesejahteraan di sini adalah menggambarkan kepada kita bahwa pendidikan yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk merasakan sebuah kebahagiaan, baik dari sisi seorang pengajar maupun seorang siswa di sekolah. Kebahagiaan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, waktu tidur yang cukup, tersedianya tempat, pakaian, dan bernaung menjadi persyaratan bagi seorang pengajar dan peserta didik. Hal ini akan memberikan dampak terhadap kesehatan fisik, emosi, dan mental guru dan siswa, sehingga ke depan mampu untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, dan membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Berikut ini adalah cara meningkatkan kesejahteraan bagi siswa dan pengajar. Yang pertama adalah jadwalkan istirahat otak untuk siswa. 2. Belajar sambil bergerak. 3. Recharge sepulang sekolah. 4. Menyederhanakan ruang. 5. Menghirup udara segar. Dan yang keenam, masuk ke alam liar. Yang kedua adalah rasa dimiliki. Salah satu bahan utama kebahagiaan menurut literatur akademik adalah rasa dimiliki, sense of belonging.
Dan sebagai seorang pengajar, kita perlu untuk memudayakan suatu perasaan saling terhubung dan saling memiliki di antara satu sama lain. Rasa memiliki antara satu sama lain akan memberikan suatu kenyamanan, rasa saling menghormati, sehingga akan tumbuhnya sifat-sifat positif dalam sebuah lingkungan sekolah. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan rasa memiliki di lingkungan sekolah. 1. Mengenal siswa. 2. Bermain dengan murid-murid. 3. Merayakan pembelajaran mereka. 4. Mengajar mimpi kelas. 5. Menghapus perisikan atau bullying. 6. Berkawan. Dan poin yang ketiga adalah kemandirian. Untuk siswa merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan karena pada dasarnya pada sebuah kemandirian siswa dapat memilih suatu tindakan yang baik dan buruk untuk setiap aktivitasnya. Ketika seorang pengajar memberikan suatu kemandirian pada setiap siswa, para siswa juga dapat meningkatkan kreativitasnya dalam berpikir dan menyelesaikan suatu masalah. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kemandirian kepada siswa. 1. Mulai dengan kebebasan. 2. Meninggalkan batas. 3. Menawarkan pilihan. 4. Buat rencana bersama para siswa. 3. Tuntunan tanggung jawab. Poin yang keempat adalah penguasaan. Untuk menjadi bahagia, salah satu hal mendasar yang harus kita miliki sebagai seorang pengajar dan siswa adalah perasaan kompeten dalam suatu area tertentu, seperti memahat, atletik, atau menulis. Hal ini menjadi suatu kebutuhan kita masing-masing. Ketika kita mempunyai keahlian tertentu dalam bidang apapun, kita akan dapat menanamkan nilai pembelajaran dan kebahagiaan di dalam kelas dan mampu menjadi figur yang baik. Berikut cara meningkatkan penguasaan dalam kepada siswa. 1. Ajarkan hal-hal mendasar. 2. Gunakan buku pegangan. 3. Manfaatkan teknologi. 4. Memasukkan musik. 5. Menjadi pelatih. 6. Buktikan pembelajaran. 7. Mendiskusikan nilai. Dan poin yang terakhir adalah pola pikir. Kita perlu membentuk pola pikir dan pendekatan yang lebih abundance oriented, berorientasi, dan kelimpahan, di mana dalam suatu ruang bagi setiap siswa untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini akan memberikan dampak dalam proses sudut pandang bahwasannya tidak ada lagi sudut pandang kompetitif dalam kita, tidak lagi mencari lebih baik dari yang lain, dan pada fokus pada upaya terbalik yang kita bisa berikan. Alangkah baiknya kita mengamati bagaimana pendidik diproses. Berikut cara untuk meningkatkan pola pikir kepada para siswa. Yang pertama adalah mencari flow. 2. Berkulit tebal. 3. Kolaborasi melalui kopi. 4. Menyambut para ahli. 5. Melepaskan diri untuk berlibur. 6. Jangan lupa bahagia untuk semuanya. Kesimpulan. Sebagai generasi New Mind, kita memerlukan beberapa inovasi dalam sebuah pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Kita perlu banyak belajar dari beberapa negara dan mengadopsinya untuk diterapkan di Indonesia. Kita perlu menyadari bahwasannya pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlukan melakukan perubahan dari hal terkecil dimulai dari ruang-ruang kelas dan selanjutnya pada kompetensi diri pribadi sebagai seorang guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.